Iya, Nisrina dan pemirsa, ini Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf ini menyatakan tengah menyusun pedoman jasa kreatif sebagai acuan dalam pengadaan pemerintah. Menyusul mencuatnya kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu. Kasus dugaan korupsi ini menuai sorotan setelah Amsal ditutup 2 tahun penjara karena dianggap melakukan penggelembungan dana atau markup dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo tahun anggaran 2020 hingga 2022 dengan dana sebesar 202 juta rupiah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengatakan pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan pengadaan barang. Oleh karena itu, penilaian kewajaran harga dalam proyek kreatif tidak bisa disamakan dengan pengadaan konvensional dan harus berbasis pemahaman terhadap industri. Ya, dalam praktik pengadaan pemerintah, penentuan harga di perkiraan sendiri atau HPS untuk jasa kreatif ini dinilai masih belum memiliki acuan baku sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam menilai kewajaran biaya. Nah, Rifki menjelaskan dalam skema pengadaan pemerintah yang diatur melalui peraturan Menteri Keuangan terdapat standar biaya masukan dan standar biaya khusus. Namun sektor industri kreatif dinilai belum sepenuhnya tercakup dalam aturan itu. Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif tengah membahas penyusunan pedoman bersama asosiasi, komunitas, dan para pemangku kepentingan untuk menjadi masukan bagi Kementerian Keuangan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan. Pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian harga perkiraan sendiri atau HPS jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif. Keempat, Kementerian Ekonomi Kreatif siap memfasilitasi ruang dialog bagi seluruh pelaku ekraf dalam penyelesaian permasalahan ekosistem ekraf melalui pelayanan publik. Dan pemirsa, untuk membahas kasus yang tengah viral apalagi di dunia industri kreatif, ini sudah bergabung Fauzan Ramadan, bidang hukum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Selamat siang Pak Fauzan. Selamat siang. Baik, Pak Fauzan, melihat polemik yang sedang viral ini, bagaimana kemudian tanggapan dari Gekraf, apalagi kasus ini kan sudah sampai ke Komisi 3 DPR RI kemarin. Sampai-sampai DPR ini kan janji akan mengawal kasus ini. Seperti apa? Baik, sebelum kita masuk ke substansi, yang pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang ekraf di seluruh Indonesia, mimpi kita sebagai pejuang ekraf saat ini benar-benar hancur akibat dari kriminalisasi kawan kita atau pejuang ekraf yang bernama Amsal Sitepu ini. Nah, jadi kronologisnya adalah Amsal Sitepu ini dia adalah seorang videografer, editor di Kabupaten Karo, di mana si Amsal ini dia diberikan pekerjaan atau kontrak kerja membuat video di 20 desa di Kabupaten Karo. Sesuai dengan kontrak yang ada, dia laksanakan dengan baik, lalu dia laporkan, pekerjaan selesai. Namun seperjalanan tiba-tiba pihak Kejaksaan Kabupaten Karo menemukan adanya dugaan korupsi dari Amsal ini yang sebagaimana kita tahu bersama pada saat statement dari Kejaksaan atau pihak Kejaksaan menyatakan bahwa mulai dari pekerjaan yang harusnya 30 hari diselesaikan lebih cepat. Nah, itu juga dinyatakan adalah temuan, lalu juga nilai kontraknya juga yang sangat mahal sehingga ditemukan indikasi korupsi senilai 202 juta. Nah, inilah yang menjadi respon kami di Gerakan Ekonomi Kreatif untuk mengawal kasus ini. Sebagaimana Ketua Umum kami yaitu Bapak Kawendra Lukistian kemarin setelah rapat dengan dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI jelas menyatakan bahwa kriminalisasi terhadap Amsal Sitepu ini harus dihentikan. Dan Amsal ini harus dibebaskan pada saat putusan yang akan diputuskan 2 hari kurang lebih kalau nggak salah yang akan datang. Mungkin itu pembuka dari saya. Baik, Pak Fauzan. Jadi memang bagi yang kerja di industri kreatif
ini jadi ketar-ketir begitu ya kalau menghadapi klien dari pemerintah. Iya, betul, Nah, betul. nah bagaimana kemudian Gecraft sebagai lembaga ini mengantisipasi agar tidak ada kasus yang bisa berujung pada kriminalisasi seperti yang terjadi pada Amsal ini? Silakan. Iya, sebelum saya masuk ke sana, pemerintah ini kan sudah sangat concern di dalam industri ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian negara. Ya. Nah, di mana dapat dilihat pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar 10 triliun kurang lebih untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dalam meningkatkan permodalan usahanya. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah sudah sangat concern gitu di industri ekonomi kreatif ini. Di mana saat ini kan sudah kita paham semua bahwa digitalisasi itu sudah sangat masif ya. Seperti tadi Mbak sampaikan, kita untuk editing video saja itu kita memakai aplikasi, salah satu aplikasi mungkin saya bisa sebut nama CapCut gitu kan, itu juga kan berbayar. Mungkin ada juga yang namanya Canva, itu pun berbayar. Yang gitu. Nah, hal ini itu tidak dimaknai secara utuh oleh pihak kejaksaan gitu loh, bahwa dunia industri kreatif ini tidak bisa disamakan dengan pekerjaan konstruksi, pekerjaan jasa-jasa yang lain gitu loh. Dan juga kan sama seperti di media-media kan, kita diberikan target cepat dalam mendistribusikan, editing sampai nanti disiarkan, finalisasi, itu kan membutuhkan waktu yang sangat cepat. Nah, semakin cepat waktu yang dikerjakan, maka prestasi yang kita dapatkan gitu. Namun hal ini tidak dimaknai gitu loh sebagai sebuah prestasi oleh pihak kejaksaan tadi gitu kan. Nah, untuk itu kami di Gerakan Ekonomi Kreatif ini tentu sangat-sangat menjamin kader-kader kami di seluruh Indonesia yang jumlahnya adalah sebesar 24,7 juta yang ada di Indonesia. Tentu kami sangat-sangat sakit hati kami, kecewa kami gitu loh, hancur masa depan kami. Kenapa? Karena Gecraft ini satu-satunya organisasi yang memperjuangkan, membela, mempromosikan industri ekonomi kreatif UMKM dari desa sampai ke luar negeri gitu loh. Tidak ada organisasi lain selain Gecraft di Indonesia ini gitu. Nah, dengan adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh Amsal Sitepu ini menghancurkan masa depan kami. Tentu kami berharap melalui kesempatan ini agar seluruh pejuang ekraf yang ada di seluruh Indonesia, mari kita sama-sama dukung, mari kita benar-benar mensupport Amsal Sitepu untuk dapat dibebaskan pada putusan sidang yang akan datang. Baik, begitu. Pak Fauzan sendiri, apakah sejauh ini sudah ada komunikasi bersama dengan Kemenkraf? Mengingat saat ini Kemenkraf juga rencana akan membuat pedoman khusus bagi para pekerja kreatif terkait dengan harga yang ditawarkan kepada para klien, serta juga adakah saran atau rekomendasi dari Gecraft sendiri? Bagaimana kemudian penentuan harga? Mengingat jasa kreatif ini adalah atau hasil dari jasa-jasa kreatif ini adalah hasil yang subjektif begitu. Nanti siapa yang menilai? Iya, saya juga dapat informasi dari Ketua Umum Gecraft, Bapak Kawenur Lukistian, bahwa Ketua Umum kami sudah berkoordinasi secara personal dengan Menteri Ekraf terkait dengan pedoman ini. Ini kan berkaitan dengan pedoman, di mana pedoman tersebut sudah ada aturan payung hukum di Kementerian Keuangan berkaitan dengan standar biaya minimum, standar biaya khusus, dan standar biaya lainnya. Nah, ini juga kami sedang menunggu arahan dari Ketua Umum kami untuk sama-sama berkoordinasi dengan Kementerian Ekraf menyusun draft-draft poin per poin, pasal per pasal agar pedoman ekonomi kreatif atau pedoman pelaku ekonomi kreatif ini dapat segera rampung dan dapat segera disosialisasikan kepada seluruh pelaku atau pejuang Ekraf di seluruh Indonesia. Baik, berarti Anda menilai bahwa regulasi saat ini apakah memang sudah cukup melindungi hak dan nilai karya videografer serta pekerja kreatif lainnya, Pak Fauzan? Ya, mungkin kalau bicara secara menyeluruh melindungi belum, gitu kan? Karena apa? Karena kita tahu juga bersama dunia digitalisasi ini kan baru ada 5-10 tahun belakang yang masif ya. Makanya kami di Gecraft itu mendukung penuh, apalagi
DPR RI juga sekarang sudah mulai informasinya itu membuat RUU bagi pelaku ekonomi kreatif, industri digital dan lain-lain. Tentu hal-hal baik ini, hal-hal positif ini kami dukung, kami support, kami kawal agar ke depan industri ekonomi kreatif ini dapat menjadi salah satu lokomotif peningkatan ekonomi nasional. Ya. Begitu. Pak Fauzan, kalau kita melihat kasus ini yang menjadi ramai, ini adalah salah satu tuntutan dari jaksa yang menyampaikan bahwasannya jasa kreatif ini dinilai dengan Rp0 begitu ya. Lantas Anda melihat sejauh mana sebetulnya pemahaman aparat hukum terhadap ekosistem ekonomi kreatif menurut dari Gcraft sendiri? Ya, menurut saya pemahaman ini belum sepenuhnya paham karena mungkin kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum terkait dengan industri-industri baru gitu ya. Nah, seperti contoh begini, kita di industri jasa kreatif ini kan memang persaingannya ketat, gitu kan. Ide-ide yang selalu muncul itu kan sangat cepat dan baru gitu kan. Apalagi kan di dunia media sosial itu kan menuntut kita harus semuanya itu memiliki inovasi terbaru. Nah, tentu kan ini semua memang agak sedikit membuat pihak-pihak yang salah satunya tadi aparat penegak hukum perlu ada sosialisasi mendalam gitu terkait ini. Nah, kenapa? Karena ini kan kreativitas. Ini kan hak-hak daripada pejuang ekonomi kreatif macam-macam kan bidangnya kan. Ada bidang industri musik, ada bidang digitalisasi, seni dan lain-lain. Nah, sama seperti di bidang musik. Ketika ada pelaku atau pejuang ekonomi kreatif yang membuat musik sedemikian rupa sehingga itu membuat viral lah bahasa sekarang gitu kan ya. Sehingga dari situ dia mendapatkan exchange atau hasil daripada karyanya, tentu kan itu tidak bisa juga memiliki standar gitu. Apalagi ini orang yang di belakang layar gitu kan, dia editor, konseptor dan lain-lain, itu kan luar biasa effortnya gitu loh. Nah, menurut saya justru orang-orang seperti Amsal Sitepu ini atau editor, videografer ini harus memiliki standar yang tinggi. Gitu loh. Kenapa? Karena luar biasa. Saya paham sekali bagaimana capeknya membuat konsep dan lain-lain gitu. Jadi inti poinnya adalah mulai sekarang dan ke depan tidak ada lagi pelaku atau pejuang ekonomi kreatif baik itu di dunia digital maupun industri maupun apapun yang tidak dihargai bahkan dienolkan karyanya. Itu menurut saya sangat menyayat hati sih. Sedih saya. Begitu. Iya, Pak Fauzan, terakhir mungkin kami mau nanya, apa sebetulnya langkah konkret dari Gcraft sendiri untuk melindungi nilai ekonomi karya kreatif di ranah hukum dan juga masukan Anda bagi para pelaku di industri kreatif ini seperti apa tadi, videografer dan seterusnya, konseptor ini agar memang meminimalisir begitu ya, atau mencoba memahami struktur kerjanya, meminimalisir agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi. Apa masukan dari Anda? Ya, masukan dari saya adalah sesuai dengan arahan Ketua Umum kami, yaitu Bapak Kawendra Lukistian, di Gerakan Ekonomi Kreatif ini kami membuat divisi atau program kerja 5 tahun. Itu salah satunya adalah program advokasi dan posbakum, pusat bantuan hukum bagi seluruh pejuang ekraf yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di situ kita akan memberi pengarahan, akan memberi edukasi, sosialisasi sampai dengan advokasi gitu loh. Jadi bagi seluruh pejuang ekraf di seluruh Indonesia, saya menyarankan sesuai arahan dari Ketua Umum kami segera bergabung dengan Gcraft. Saya yakin dan saya pastikan seluruh kader Gcraft di seluruh Indonesia akan terlindungi mulai dari haknya, perjuangannya, sampai dengan hal-hal yang berbau-bau kriminalisasi seperti ini. Ya. Mungkin itu, Mas. Baik, Pak Fauzan Ramadan, kita tentunya berharap bahwa kejadian serupa tidak terjadi agar tidak ada lagi Amsal Sitepu yang lain yang menjadi korban seperti itu terkait dengan dari industri kreatif sendiri terhadap pemerintahan khususnya dalam hal ini begitu ya. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Fauzan Ramadan sekali lagi bidang hukum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.